Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin dzil maulidil a'zam wal wujudil akram sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa sairit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap para pencahari ilmu dimanapun berada yang saat ini ikut larut dalam acara yang agung, bersama-sama kita niat mencari ilmu yang manfaat. Bersama-sama kita niat berzikir berjamaah. Bersama-sama kita niat bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Bersama-sama kita niat bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan keagungan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segala hajat kita dikabul oleh Allah, dan kita niat bersama-sama mengagungkan Allah, mengagungkan semua syiar-syiarnya, terkhusus syiar yang paling diagungkan oleh Allah di antara seluruh syiar-syiar Allah adalah wujudnya Nabi kita
maulidnya Nabi kita, diutusnya Nabi kita di muka bumi ini, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita mensyukuri wujudnya Nabi kita, karena wujudnya Nabi kita adalah anugerah teragung, anugerah terbesar, terunggul, terhebat. Di antara anugerah-anugerah yang Allah anugerahkan kepada makhluknya, tidak ada anugerah teragung, terhebat, terunggul, tersuci, terwangi, terdepan, teristimewa, dan paling sempurna adalah wujudnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kita semuanya diajak oleh yang punya acara, yaitu masyarakat RW 10 Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, untuk bersama-sama di majelis ini mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, bermunajat, berzikir dan memuji Allah, dan juga bersyukur kepada Allah atas segenap karunia-Nya, terkhusus wujudnya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diajak untuk mengenal lebih dekat kepada Allah, kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar semakin bertambah keyakinan kita, semakin bertambah rasa cinta kita, rasa ta'zim kita, dan juga semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semakin bertambah juga kerinduan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga agar semakin baik kehidupan kita dalam segala sisinya, baik kehidupan di dunia kita, kehidupan di alam kubur kita nanti, kehidupan di akhirat nanti, dengan keyakinan, dengan kecintaan, dengan pengagungan, dengan kerinduan, dengan ketaatan kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan berubah. Kehidupan kita itu akan berubah semakin baik, sesuai dengan kadar keyakinan, kadar kecintaan, kadar ta'zim, kadar ketaatan, kadar pengetahuan kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu garapan hidup yang penting itu, kita harus menyediakan waktu di hari-hari kita untuk mengenal Allah lebih jauh, mengenal Rasul lebih jauh. Itu garapan hidup yang disebut dengan tolabul ilmi faridotun. Mencari ilmu itu fardu, ya. Ini
Ini perlu dicatat oleh kita. Yang dimaksud dengan pengetahuan di sini, yang difardukan harus terus dicari, dihafal, difahami, diingat, dijaga. Ya. Yang pertama-tama yang disebut pengetahuan itu pengetahuan tentang Allah dulu. Setelah pengetahuan tentang Allah, lalu pengetahuan tentang baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu pengetahuan tentang syiar-syiar Allah lainnya, tentang para nabi, para rasulnya Allah alaihi wassalam, tentang malaikat Allah, ya, tentang akhirat, tentang ya kitab-kitab Allah, tentang Quran, tentang sunnah, tentang takdir, tentang kiamah dan tanda-tandanya. Nah, lalu tentang aturan-aturan Allah, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Nah, ini awalnya harus mengenal dulu kepada Allah. Mengenal dulu kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rukun untuk masuk kepada wilayah Islam itu yang pertama adalah syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu adalah meyakininya hati, yang diawali dengan pengetahuan dulu. Karena tidak mungkin meyakini sesuatu tanpa mengetahuinya terlebih dahulu. Meyakininya hati, ya. Yang keyakinan ini harus dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Kepada siapa? Satu, kepada Allah, Tuhan yang hak, yang menciptakan alam semesta, yang mengaturnya, yang mengurusnya, yang memilikinya secara mutlak, yang merajainya. Yang kedua, kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utusan Allah yang paling terakhir dari deretan utusan Allah yang berjumlah 313, dari mulai Nabi Adam alaihissalam. Yang paling akhir adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, selain para rasul, ada para nabi-nabi Allah yang tidak diangkat sebagai rasul. Pangkatnya hanya sampai nabi, tapi bukan rasul. Setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Maka nabi, ya, para rasul itu bisa disebut nabi. Tapi kalau nabi yang bukan rasul tidak bisa disebut rasul. Jumlah para nabi itu, ya, plus para rasul ada 124.000 nabi. Kalau diambil 313 yang diangkat sebagai rasul juga, jadi sisanya yang nabinya saja ada berapa? 124.000 diambil 313 berarti 123.687.
Begitu kan? Begitu? Yang nabi saja tapi bukan rasul, jumlahnya 687. Ulangi. Yang nabinya saja bukan rasul ada berapa? 123.687. Karena yang 313 beliau ini plus rasul. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir sebagai penutup kenabian dan kerasulan semua para nabi dan para rasul, dalam arti tidak ada lagi pengangkatan kerasulan kenabian setelah pengangkatan kerasulan kenabiannya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang masih hidup sampai saat ini, Nabi Khadir alaihissalatu wassalam yang masih hidup saat ini, ya, itu bukan sebagai nabi baru, bukan sebagai rasul baru, bukan. Menurut sebagian riwayat masih adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, ada yang sekarang masih hidup tapi pernah wafat dulu, adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris dulu pernah dicabut dulu ruhnya, lalu dimasukkan lagi, hidup lagi seperti biasa sampai saat ini. Karena undang-undangnya dari Allah, ya, kematian itu cuma satu kali, jadi tidak ada kematian lagi. Nah, Allah, beliau ini bukan nabi baru, bukan rasul baru. Dan undang-undang dari Allah bahwasanya setiap nabi dan setiap rasul itu punya syariat masing-masing. Setiap nabi, setiap rasul itu kalau ada di satu masa yang sama, maka sebagiannya tidak merupakan umat rasul, sebagiannya lagi masing-masing. Kan kalau dulu, ya, sering terjadi satu masa rasulnya ada beberapa, sering terjadi satu masa nabinya banyak. Nah, berbeda dengan kerasulan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undang-undang dari Allah, kalau sudah muncul rasul terakhir, maka siapapun nabi dan rasul yang dipanjangkan usianya sampai kepada masa kerasulan nabi terakhir, maka semua nabi dan rasul tersebut tidak diperbolehkan menjalankan syariat-syariat pribadinya masing-masing. Tidak boleh juga menjadikan kitab sucinya sebagai pedoman dalam hidupnya. Namun harus mengikuti kepada nabi terakhir tersebut, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harus menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, dan harus
menjalankan sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus menjadi umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keunggulan, kerasulan Nabi kita semua. Maka status Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu dan status Nabi Khidir alaihissalam, status Nabi Ilyas alaihissalam, statusnya itu secara pribadinya tetap Nabi. Nabi Isa secara pribadinya Rasul. Secara pribadinya, ya kan? Tapi di sisi lain beliau-beliau ini adalah bagian daripada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita-kita, ya. Menjalankan Quran, menjalankan sunnah, gitu kan? Mendakwahkannya, Masya Allah. Tapi pribadinya tetap sebagai Rasul, pribadinya tetap sebagai Nabi. Namun syariat yang dijalankan adalah syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah yang dijalankan, sunnah-sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa kan punya kitab sendiri, yaitu Al-Injil. Tapi Nabi Isa kelak ketika turun ya ke muka bumi ini, beliau tidak mengikuti Al-Injil, tapi beliau mengikuti Al-Quran. Beliau tidak menjalankan sunnah beliau pribadi yang dulu beliau mengamalkannya, tapi beliau mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keunggulan, kerasulan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Plus ini merupakan keunggulan keumatan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah unggulnya umat Nabi Muhammad di tengah-tengah orang-orang seperti kita yang berdosa, yang bodoh. Ada Rasulullah, ada Rasul. Di tengah-tengah kita ada Rasul. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Masya Allah. Masya Allah. Umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dipilih menjadi umat terbaik di antara seluruh umat Rasul-Rasul terdahulu. Masya Allah. Saking terbaiknya ini umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Khidir alaihi salatu wassalam bangga menjadi umat Nabi Muhammad, menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad. Saking apa? Saking terbaiknya, kan? Umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi sebab umat ini menjadi terbaik? Dikarenakan ada sambungan khusus, sambungan yang sangat dekat sekali dengan makhluk terbaik, dengan Rasul terbaik, dengan Nabi terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah, yang paling disucikan oleh Allah, yang paling disayang oleh Allah, yang paling diridhai oleh Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Masya Allah, yang tiada bandingannya
di semua jajaran ciptaan Allah, hatta di jajaran makhluk Allah yang mulia-mulia seperti para nabi, para rasul, para malaikat alaihimus salatu wassalam, tidak ada yang paling mulia, yang paling suci, yang paling agung, yang paling Allah cintai terkecuali Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena posisi Nabi kita seperti itu, maka siapapun apapun yang berkaitan dengan Nabi kita dengan erat otomatis berubah. Derajatnya menjadi yang terbaik. Coba kalau kita telaah dengan dasar-dasar Quran dan hadis, maka kita pasti akan menemukan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW jadi umat terbaik karena apa? Karena ada hubungan intisab, hubungan dengan Nabi teragung terbaik, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Coba kalau kita periksa keluarga siapa yang paling terbaik yang Allah ciptakan? Ya, nggak ada kecuali keluarganya Kangjeng Nabi Muhammad. Coba kalau kita periksa leluhur siapa yang paling terbaik yang Allah ciptakan di alam semesta ini? Nggak ada kecuali leluhurnya Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau kita periksa nasab siapa yang paling terbaik di alam semesta, baik ke atas maupun ke bawah, yaitu keturunannya, tidak ada kecuali nasabnya Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau kita periksa kabilah yang mana yang terbaik gitu kan, yang Allah ciptakan di alam semesta, nggak ada kecuali kabilahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita periksa ya, tempat kelahiran siapa yang terbaik di alam semesta, nggak ada kecuali tempat kelahirannya Kangjeng Nabi Muhammad, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita periksa kuburan siapa yang terbaik di alam semesta, gak ada kecuali kuburannya Kangjeng Nabi Muhammad. Allah, Masya Allah. Kalau kita periksa kehidupan makhluk yang mana yang paling terbaik kehidupannya dari awal diciptakan sampai tiada akhirnya, gak ada kecuali kehidupannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita periksa kitab suci terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yang mana yang terbaik? Gak ada kecuali kitab suci yang Allah turunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau kita teliti sunnah makhluk yang mana yang paling terbaik di alam semesta, gak ada kecuali sunnah-sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Allah. Kalau kita periksa adat istiadat siapa yang terbaik di alam semesta, gak ada kecuali adat istiadatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau kita teliti khawarikul adat siapa yang paling istimewa, yang paling agung di alam semesta, nggak ada kecuali khawarikul adatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau kita teliti ya ilmu makhluk yang mana yang paling teragung, amal-amal siapa yang paling mulia, niat siapa yang paling mulia, akhlak siapa yang paling mulia, kalimat siapa yang paling mulia di alam semesta ini, nggak ada kecuali miliknya Kangjeng Nabi Muhammad. Allah. Maka kita sebagai umatnya harus terus mengingat ini dan harus terus merasa gembira dan bahagia dengan anugerah ini.
Dan harus terus bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas anugerahnya yang ini. Yang mana kita tidak pernah berpesan kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah mengira, kita tidak pernah ikut campur untuk menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad, untuk menerima anugerah dari Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Ini adalah murni qadarullah, murni pilihan Allah, murni kepastian Allah bahwa kita diciptakan di masa kita ini dan kita dikasih anugerah iman Islam yang bersanadkan bermata rantai ya sampai kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini bukan cuma di dunia saja, tapi berbicara di alam kubur nanti, berbicara di akhirat nanti, berbicara di surga nanti. Tidak ada situasi kondisi terbaik di kalangan umat para rasul. Ingat, di kuburnya, di akhiratnya, ketika kiamah terjadi, di mahsyarnya, di tempat hisaban, di tempat ditimbang amal, di tempat dibagikan buku catatan amal, dan juga tatkala melintasi siratul mustaqim sampai masuk surga, sampai di surga, kenikmatan surgawi. Gak ada yang terbaik situasi kondisi kehidupannya terkecuali situasi kondisi kehidupan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Allah, bukan cuma wajar umat Islam mengadakan Maulid Nabi di sana di sini, yang merupakan bagian daripada syukur kepada Allah atas anugerah terbesar ini, tapi juga seharusnya, bukan wajar umat Islam di sana di sini menggaungkan keagungan Maulid Nabi. Bukan wajar, tapi seharusnya. Seharusnya terus kita mengingat anugerah ini. Karena tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan. Ingat, yang hakiki dan abadi, tidak ada keuntungan yang hakiki dan abadi yang diterima, yang dirasakan, yang diraih oleh manusia dan bangsa jin, kecuali melalui jalur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita sadari, kita jadi muslim, kita jadi mukmin, ya. Karena kita mendapatkan anugerah iman dan Islam. Apa itu iman dan Islam? Bukankah itu adalah bagian dari ajaran Nabi Muhammad? Jawab. Jawab. Ya. Kalau kita menggali Al-Quran, hafal Quran, memahami sunnah, dan ingat, bukankah itu bagian daripada ilmu yang diajarkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad? Jawab, ya. Kalau kita menjadi ulama, bukankah karena ada ilmunya Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang kita simpan di hati kita? Kalau kita menjadi wali, bisa ma'rifat kepada Allah, mustajab doa. Masya Allah, kita punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Bahkan kita dikasih ilmu mukasyafah. Bukankah itu karena kita mendapatkan ilmunya Nabi Muhammad? Jawab. Kalau kita mati di medan perang, di jalan Allah, sehingga kita mendapatkan pangkat syahid. Ingat. Atau pangkat syahid melalui jalur syahid akhirat. Seperti yang meninggal dalam keadaan beriman di hari Jumat. Contohnya, ya kan? Atau meninggal dalam keadaan sedang rajin, ya, hobi mencari ilmu Allah. Itu matinya jadi mati syahid.
Dan bukankah pangkat syahid itu bisa diraih oleh manusia atau oleh bangsa jin dikarenakan ajaran Nabi Muhammad? Jawab, iya. Jadi wali, jadi ulama, jadi syuhada, jadi orang soleh, kan? Yang mana manusia dan bangsa jin tidak mungkin masuk surga tanpa anugerah iman Islam ini. Tidak mungkin selamat dari api neraka tanpa anugerah iman Islam ini. Ingat, tidak mungkin punya derajat yang tinggi di sisi Allah tanpa anugerah iman Islam ini. Tidak mungkin meraih keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keuntungan yang hakiki dan abadi di surga sampai bisa bertemu dengan Allah di surga tanpa anugerah iman Islam ini. Yang mana iman Islam ini bagian dari ajaran Kangjeng Nabi Muhammad, bagian dari ilmunya Kangjeng Nabi Muhammad, bagian dari tarbiyahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad melahirkan wali-wali Allah di muka bumi, dari bangsa manusia dan bangsa jin, melahirkan ulama-ulama Allah, melahirkan para syuhada, melahirkan para solehin, melahirkan mukminin mukminat, melahirkan manusia-manusia dan bangsa jin yang suci, yang mulia, yang agung. Itu semua lahir dari seorang makhluk Allah teragung, yakni Nabi besar Muhammad. Dan kita saat ini diajak oleh panitia untuk mengingat para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengingat jasa-jasa beliau, mengingat perjuangan beliau yang menjadi wasilah terwujudnya kemerdekaan yang kita nikmati sampai saat ini, semoga abadi sampai akhirnya. Fahami. Kalau kita teliti, leluhur kita menjadi pejuang-pejuang, leluhur kita menjadi pahlawan-pahlawan, ternyata leluhur kita menyerap ilmu dan mengamalkan ilmunya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga leluhur kita pantas mendapatkan pangkat syahid, pangkat syuhada. Masya Allah. Maka Buya sering katakan bahwasanya makhluk sebagai pelopor segala kebaikan, segala keberuntungan, segala keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, dohiran wa batinan, dohirnya, batinnya, dunianya, kuburnya, akhiratnya. Pelopor kemerdekaan secara total. Merdeka dari setan, merdeka dari hawa dan nafsu, merdeka dari tipuan dunia, merdeka dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah lainnya, kezaliman-kezaliman dari makhluk Allah lainnya. Seperti kita, ya, bangsa kita dulu merdeka dari kejahatan Belanda, kejahatan Jepang, kejahatan Portugis. Pahami oleh kita semuanya. Ini semua leluhur-leluhur kita itu. Beliau-beliau itu dikarenakan beliau menjadi sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad. Masya Allah, yang memenuhi dada-dada beliau-beliau dengan ilmunya Nabi Muhammad. Lalu mengamalkan ilmu Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya. Dan mendakwahkan ilmu Nabi Muhammad kepada yang lainnya. Maka tidak heran kalau bangsa Indonesia yang dulu mayoritas 99,9% non-muslim, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak mengenal Islam, berubah menjadi bangsa yang mayoritas
menjadi mukmin muslim, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal ajaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Tidak mungkin ujug-ujug tersebar Islam ini, nggak mungkin tanpa ada yang menyebarkan. Tidak mungkin Islam ini tersebar kemana-mana menjadi bangsa yang mayoritas muslim kalau tidak ada yang berjuang dalam menyebarkannya. Fahami oleh kita semua. Fahami. Ini bukti nyata bahwa dulu para pahlawan kemerdekaan itu bukan sekedar bagaimana Indonesia ini dan bangsa Indonesia ini lepas dari penjajahan Portugis saat itu, lepas dari penjajahan Belanda saat itu, lepas dari penjajahan Jepang saat itu, namun ada yang lebih dari itu. Bagaimana bangsa Indonesia lepas dari penjajahan setan iblis, lepas dari penjajahan hawanya sendiri, keinginannya sendiri, lepas dari penjajahan nafsu amarahnya sendiri, lepas dari penjajahan dunia yang menipu Allah. Maka Buya mengatakan bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia jauh berbeda dengan makna kemerdekaan negara-negara lain non muslim. Kan banyak negara-negara yang saat itu dijajah pula oleh Belanda, oleh Inggris. Tapi sampai sekarang mereka bangsanya mayoritas non-muslim. Akan berbeda maknanya dengan kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia. Karena kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia hatta sampai saat ini kemerdekaannya secara total. Yang merdeka dari penjajahan Portugis, Belanda, Jepang, yang merdeka dari penjajahan setan iblis, dari penjajahan apalagi hawa keinginannya, dari penjajahan nafsunya, dari penjajahan dunia yang menjajah. Maka tidak ada bangsa yang paling beruntung, ingat ya, dalam meraih kemerdekaan dohiron wa batinan kecuali bangsa Indonesia ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat, yang kita kenang, yang kita ingat para pahlawan itu, di dalamnya para wali-wali Allah, di dalamnya para ulama-ulama Allah, di dalamnya adalah para santri-santri. Masya Allah. Binaan para ulama, binaan para aulia. Maka tidak heran kalau di Indonesia, kalau kita membijakkan kaki dari mulai Aceh yang paling ujung sampai Papua yang paling ujung, kita akan temukan di situ kuburan-kuburan wali-wali Allah. Masya Allah, perjuangan para wali Allah dulu, para ulama Allah dulu dibagi. Maksud dibagi adalah pakaiannya yang dibagi. Dalamannya sama, itu juga. Sebahagian ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi dalem, ada yang menjadi raja. Padahal dalamannya wali ulama. Maka tidak heran kalau wafat sampai saat ini diziarahi. Ingat itu. Bukan karena diziarahi karena jabatan dunianya, karena jadi rajanya, lah, karena jadi dalamnya, tidak. Justru karena kewaliannya, keulamaannya, kesalehannya. Benar enggak? Benar enggak? Yang kita ziarahi saat hatta di Sumedang, Pangeran Sumedang, banyak yang ziarah. Apakah karena jadi pangerannya? Lah, tidak. Justru karena kewaliannya. Karena kesolehannya. Banyak dalam-dalam, banyak raja-raja, ya, banyak pangeran-pangeran di Indonesia ini yang dalamannya adalah wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, orang-orang soleh. Namun pakaiannya pakaian kerajaan, pakaian kedalaman Allah. Sebahagian ada yang bajunya baju ekonom.
menjadi para pedagang yang sukses, Masya Allah. Tapi dalemannya tetap wali, dalemannya tetap ulama, sehingga banyak yang terkecoh ketika membaca sejarah bahwa Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang-pedagang. Bener gak? Coba kalau kita berpikir, masa iya pedagang bisa menciptakan wali? Masa iya pedagang bisa melahirkan ulama-ulama besar? Pedagang, nggak mungkin lah. Pedagang mengajarkan ya cara ekonomi lah, gitu kan? Nanti muridnya jadi pedagang lagi. Ini enggak. Para pedagang-pedagang muridnya jadi wali-wali Allah. Enggak mungkin seorang guru yang bukan wali lalu melahirkan muridnya wali. Enggak mungkin. Seorang guru yang bukan ulama lalu melahirkan muridnya ulama besar. Enggak mungkin lah. Maka jangan terkecoh bahwa yang disebarluaskan oleh para pedagang sebetulnya disebarluaskan oleh para wali-wali Allah, ulama-ulama Allah yang berbaju pedagang. Sebagian ada yang berbaju tabib, Masya Allah, yang datang ke para tabib saat itu menjadi masuk Islam, mendapat hidayah, terdidik akhlaknya, menjadi soleh-soleh, padahal datangnya ke tabib. Sebagian ada yang memakai baju pendekar, benar gak? Sebagian ada yang memakai baju seniman, jadi dalang. Dalang itu kan bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa, tapi dalang itu kan bahasa Arab. Dalang itu dalan. Dalan itu adalah orang yang menunjukkan kepada kebaikan, kepada jalan Allah. Dalan. Dalla ya dulu dilalatan fahuwa dalun dalan dalin dalan, lalu diucapkan ya, oleh bangsa Indonesia dengan ucapan dalang. Orang yang nonton kepada sang dalang ini, menyimak ucapan sang dalang, menjadi muslim yang baik, dapat hidayah dari Allah, dapat didikan akhlak. Kenapa? Karena yang diucapkan oleh sang dalang saat itu, di masa itu, semuanya adalah ilmunya Rasulullah. Allah. Nggak, jangan disamakan dalang-dalang dulu dengan dalang-dalang sekarang. Ingat, dalang-dalang dulu memang dalan ilal khairat, dalan ilal haq, adalah orang yang menunjukkan kepada segala bentuk kebaikan, orang yang menunjukkan kepada kebenaran. Dalan ila sabilis sa'adah, sabilis salamah, sabilil karamah, yang menunjukkan kepada jalan kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, kemuliaan al-haqiqiyah, yang hakiki, wal abadiyah, yang abadi. Allah. Dulu yang datang kepada para pendekar-pendekar dulu, belajar silat, belajar kanuragan, jadi soleh-soleh semua. Jadi ahli sholat, ahli sholawat. Kenapa? Ini pendekarnya sebetulnya wali, sebetulnya ulama. Namun begitulah cara berjuang beliau-beliau, sehingga semua titik-titik pusat kehidupan manusia itu dipegang oleh para ulama, diisi, dipimpin oleh para wali. Dulu itu begitu. Sehingga orang datang ke ulama sama orang datang ke dalang, sama buahnya, menjadi orang soleh. Orang datang ke tabib, orang datang ke ekonom dulu, sama buahnya jadi orang soleh. Maka pantas bangsa Indonesia dalam waktu singkat berubah menjadi mayoritas muslim. Coba kita pikirkan, kalau dulu Wali Songo itu hanya bikin pesantren saja, tidak mungkinlah semua para pedagang, semua para itu kan mau datang ke pesantren. Tapi kenapa? Masya Allah, umat Islam tersebar, Masya Allah, di mana-mana yang memeluk Islam dalam waktu yang sangat singkat, berbondong-bondong di tiap provinsi. Bayangkan,
dikarenakan semua titik-titik ini kan, ini sebagai pimpinan-pimpinan masyarakat ini dipegang semua oleh para wali. Memang sengaja begitu strateginya. Semua wali, semua ulama, Anda punya keahlian dalam ilmu bela diri. Coba Anda bikin padepokan, Anda bikin peguron. Akhirnya banyak orang yang mau belajar ilmu bela diri. Begitu masuk bukan langsung dididik ilmu bela diri, tapi dididik ketauhidan, dididik keislaman, dididik keimanan, dididik ketakwaan. Subhanallah, itu dulu. Anda punya keahlian dalam ekonomi, ya. Coba Anda bikin, ya, bikin khusus, ya, kajian ekonomi, kajian bisnis. Akhirnya berbondong-bondong orang pingin sukses bisnisnya, datang kepada sang ekonom besar saat itu. Begitu datang, bukan diajarkan bagaimana cara jual beli, pertama-tama diajarkan bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Nabi Muhammad. Datang ke tabib juga seperti itu. Allah. Datang ke seniman juga seperti itu. Maka jangan heran kalau peninggalannya sampai saat ini masih ada. Coba lagu-lagu sinden, lagu-lagu kacapi. Coba. Lalu apalagi istilah dalam bahasa Sunda, lagu naon ngaranna teh? Pupuh. Coba periksa, kan masih ada peninggalannya. Coba simak kandungannya. Itu kandungan-kandungan itu sangat berbobot, penuh nasihat yang sangat agung, dikarenakan yang bikinnya dulu itu para wali. Kita mah belum tentu bisa ngomong seperti itu tuh. Allah catat oleh kita semuanya. Bahkan Buya pernah membahas puluhan tahun yang lalu ketika pertama kali masuk Sumedang tentang sorban seperti ini, ya. Bahwasanya ikat barang bang semplak yang digunakan oleh para pendekar dulu, para jawara dulu, sama itu adalah sorban. Yang digunakan oleh dalang yang disebut bendo ini pakai buntut kan di belakangnya, sama itu juga sorban. Ya karena apa? Karena beliau-beliau ini sebetulnya adalah wali-wali Allah, ulama-ulama Allah yang betul-betul menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menelaah tentang parukuyan, ngukus, itu semuanya ajaran leluhur. Sudah ada. Dari dulu sudah ada ajarannya leluhur kita, ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu harus wangi, ya. Selalu harus wangi. Walaupun saat itu ada yang melihat daripada orang-orang yang belum memeluk Islam, melihat bahwa orang-orang Islam mustajab doanya ketika berdoa pakai membakar kemenyan, lalu mereka menirunya. Sesungguhnya bukan umat Islam yang meniru mereka yang non muslim dalam membakar kemenyan, tapi justru mereka yang meniru muslim. Faham tidak? Cuma sayangnya sekarang umat Islam banyak yang lebih memilih bau belenok rokok ketimbang bakar kemenyar yang wangi. Ini disayangkan sekali. Disayangkan seolah rokok ini sunnah. Sehingga sholat pun tidak pernah ketinggalan dan bensinnya. Allah. Bakar kemenyan, aduh, seolah ini suatu hal yang aneh, asing. Ini pekerjaan tukang dukun, ini amalan orang-orang yang bukan muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Ente? Jelas? Ingat, makanya kalau ingin tahu tentang sejarah agama itu harus dari ahlinya. Banyak orang yang mengenal sejarah bukan dari ahlinya. Buya sebelum berbicara seperti ini sudah banyak dulu referensinya dari ulama-ulama besar, dari ayahanda sendiri, yang mana ayahanda salah satu ulama besar di Bandung, yang guru-gurunya beliau adalah guru-gurunya para ulama.
di Nusantara ini. Jadi tahu persis bagaimana sejarah Islam itu sampai Indonesia jadi mayoritas muslim, gimana ceritanya. Sekarang aja dakwah kepada sesama muslim susahnya kebangetan, apalagi dakwah kepada non muslim. Ente. Tapi dulu dakwahnya kepada non muslim, aduh, seperti air mengalir, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan. Orang bertekuk lutut semuanya di hadapan para wali-wali Allah dulu, langsung memeluk Islam tanpa ada pengingkaran, tanpa ada perdebatan yang berarti. Berarti hebat-hebat dulu itu. Eces, Alhamdulillah. Ini secuil daripada sejarah kemerdekaan. Mudah-mudahan acara Tasyakur bin Ni'mah ini membuahkan segala kebaikan bagi kita, keluarga, bagi bangsa dan tanah air kita. Semoga semakin baik dan semakin baik di dunianya, di kuburnya, di akhiratnya, dengan keagungannya junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.